Terima kasih. Saya selaku kepala sekolah akan memberikan sambutan sebelum kegiatan desifikasi yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak CGP, yaitu dari Bu Dekjun. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu tentang disiplin positif. Materi disiplin positif ini sebelumnya sudah pernah juga disampaikan pada kegiatan IHT, yaitu pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif, yaitu pada hari Senin 8 Desember 2023. Nah, untuk hari ini materi disiplin positif akan disampaikan kembali oleh Bu Dekjun untuk pemenuhan tugas calon guru penggeraknya. Nah, di samping itu materi ini memang sangat penting sekali untuk kita pelajari kembali, mengingat pelaksanaan disiplin positif di sekolah kita belum maksimal karena belum adanya kesadaran penuh dari warga sekolah, khususnya peserta didik dalam menerapkan kedisiplinan. Untuk itu kita sebagai pendidik tentunya juga harus memahami teori-teori yang mendukung terwujudnya kedisiplinan itu. Nah, dan bagaimana cara menerapkannya? Untuk itu sebentar Bu Dekjun akan menyampaikan kembali mengenai bagaimana itu materi dari disiplin positif yang nantinya akan dapat diterapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah agar apa tujuan yang mau diharapkan tercapai dan bisa meningkatkan kualitas dari sekolah. Jadi demikianlah sambutan singkat saya selaku kepala sekolah, dan saya mengharapkan Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan ini dengan baik, yang nantinya apapun yang disampaikan dari materi ini nanti berguna bagi Bapak Ibu guru dan dapat diterapkan kepada peserta didiknya sebagai peserta didik binaannya, agar apa yang kita harapkan di tujuan dari pembelajarannya bisa tercapai. Oke. Akhir kata saya ucapkan para Santi, Om Santi 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 Om. Acara kita lanjutkan ke kuliah. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan hari ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ibu Sang Yang Dewasa, karena berkat rahmat Beliau kita bisa berkumpul di ruangan ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Namadianya, yang saya hormati rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru SD Negeri Namadianya, yang saya banggakan, tenaga pendidikan SD Negeri Namadianya. Pada kesempatan ini, saya akan mendiseminasikan penerapan budaya positif di sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai tugas dari aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar di SD Negeri 6 Gianyar. Sebagai penyaji, saya sendiri, Bapak Ibu, saya Nekadek Mensi. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar SD Negeri 6 Gianyar. Adapun susunan kegiatan diseminasi pada hari ini, yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membacakan sebuah pantun sebagai pembuka diseminasi pada hari ini.
Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, saya akan lanjutkan ke penyampaian materi. Sebelum saya masuk ke pembahasan materi, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu budaya positif? Ya, silakan Bu Teten. Ya, terima kasih. Menurut saya yang saya ketahui mengenai budaya positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa memberikan hukuman atau sanksi. Itu saja yang saya katakan. Ya, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bu Teten, luar biasa. Pertanyaan berikutnya, apakah disiplin positif terkait dengan budaya positif? Silakan, Pak. Terus. Ya. Terima kasih Pak Agus. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa sajakah yang termasuk nilai kebajikan universal? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, satu teman dulu untuk guru-guru. Nah, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keempat, apa itu keyakinan kelas? Dari Bapak Ibu bisa ya, apa itu keyakinan kelas? Ya, silakan Bu Gusti, silakan. Terima kasih. Perkenalan dulu untuk ilmunya. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya konsep-konsep inti pada modul 1.4. Nah, di mana ada materi yang dipahami, yang pelajari. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Di mana disiplin positif ini adalah sebuah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Di sini juga kita mempelajari mengenai teori motivasi. Teori motivasi ini berhubungan dengan perilaku manusia, di mana itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu ada menghindari ketidaknyamanan, kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Di sini juga kita mempelajari yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah sebuah pedoman atau fondasi dan arah tujuan kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan di kelas. Kemudian kita juga mempelajari tentang posisi kontrol. Di sini kita sebagai guru maupun sebagai orang tua bisa menjadi posisi kontrol dalam hal ini sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat asa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dalam konsep modul ini juga menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 tahapan, Bapak Ibu, 5 bagian. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan.
merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita sebagai guru cita-citakan terwujud di sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah itu juga yang Anda rasakan? Sama ini dari perspektif guru. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekspresif. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau merupakan fondasi kita berperilaku. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada The Futures Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Itu yang pertama ada seperti tadi yang disampaikan oleh teman kita, itu ada peduli, kemudian keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian ada bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, saudaranya. Inilah nilai-nilai kebajikan yang bisa nanti kita terapkan dalam penyusunan keyakinan seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke profil belajar Pancasila. Adapun dimensi dari profil belajar Pancasila itu diharapkan nanti anak didik kita memiliki dimensi. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu adalah mandiri. Kemudian nanti juga diharapkan anak didik kita bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Seperti itu. Nah, sekarang yang jelaskan kembali, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman, meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Dalam penerapan disiplin positif, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu
Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan siswa. Keyakinan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Hendaknya keyakinan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Lanjut Bapak Ibu, keyakinan kelas. Sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri, yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Keyakinan kelas merupakan salah satu sarana bagi murid untuk mewujudkan kelas impiannya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Saya lanjutkan Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tertentu. Dalam hal ini kita di sekolah, berarti di kelas atau sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Nah, seperti ini Bapak Ibu, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Nah, kalau yang sendiri seperti ini, Bapak Ibu, yang tanya dulu sebelumnya anak-anak itu nanti kesepakatan saat belajar seperti apa nanti gitu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Semua murid menuliskan masukan-masukan surat pendapatnya di kertas post-it. Kemudian ditempel di papan tulis atau di kertas besar atau ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapat mereka. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Baik Bapak Ibu, itu mengenai keyakinan kelas. Saya akan lanjutkan dengan teori motivasi. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ya, Bapak Ibu. Nah, menurut Ian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Biasanya pada tenaga didik atau murid-murid kita akan bertanya dia Bapak Ibu, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi
perilaku murid kita menerapkan motivasi yang ketiga ini. Tapi jika dalam jangka waktu yang panjang, lebih baik kita bangkitkan motivasi yang ketiga ini. Dari ketiga motivasi ini, yang nomor 3 dia yang paling bagus. Jadi jangka panjang ya. Ya, lanjutkan. Motivasi perilaku manusia pada dasarnya tidak terlepas dari kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Yang Bapak Ibu mengenai motivasi tentang perilaku manusia. Selanjutnya saya akan lanjutkan mengenai materi yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian ada rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik.
bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia haruslah sejalan dengan disiplin positif pada diri siswa yang juga perlu dikembangkan. Bagaimana penerapan disiplin positif? Strategi apa yang perlu dilakukan orang tua atau pendidik agar disiplin positif pada diri siswa tumbuh? Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Dian Gosel dalam bukunya yaitu Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi selanjutnya yaitu pemahaman hukuman dan konsekuensi, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan ice breathing. Ya, saya minta Bapak Ibu semuanya untuk berdiri ya. Kita akan melakukan ice breathing. Aturan permainannya itu adalah Bapak Ibu ikuti apa yang didengar. Bapak Ibu, saya ulangi, ikuti apa yang didengar. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu bermain. Ya, dengarkan ya. Karung-karung, kuring-kuring, kurang-kurang, karung-kurang-karung. Saya ulangi. Karung-karung, kuring-kuring, kurang-kurang, karung-kurang-karung. Bapak Ibu bisa ikuti? Ya, Pak ulang ya. Karung-karung, kuring-kuring, kurang-kurang, karung-kurang-karung. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Karung-karung, kuring-kuring, kurang-kurang, karung-kurang-karung. Pertanyaan saya, berapa banyak karung? Tadi ada yang kurang konsen, ada yang jawab 3 dari Bapak Ibu nih. Aturan mainan kita adalah ikuti apa yang didengar nih. Ya, seperti itu Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Ternyata Bapak Ibu masih konsentrasi ini, masih konsentrasi untuk mendengarkan. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan materi selanjutnya yaitu pemahaman hukuman dan konsekuensi ya. Nah, tentukan dari tindakan guru berikut apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Untuk pertanyaan yang pertama, murid diminta untuk berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR.
harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi namun belum tentu menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit, dalam hal ini bisa sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dalam hal ini waktu ini sebentar. Kemudian hukuman, anak menjadi membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menjadi menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Konsekuensi merupakan stimulus tanggapan, rangsangan untuk menanggapi sesuatu. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, ya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau kita terus menerapkan hukuman, jadi anaknya akan terus menyembunyikan kesalahan yang mereka lakukan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman menyebabkan anak marah, kemudian merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, anak kehilangan haknya tapi sementara, dibuat tidak nyaman juga sama sementara, diasingkan dia dalam waktu time out juga sementara. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi yang disadur dari Restitution Dian Bose, The Five Position of Control, Yayasan Pendidikan Tinggi. Nah, mari Bapak Ibu yang ada sedikit ya beberapa pernyataan yang bisa Bapak Ibu jawab apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Untuk pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ada yang hukuman. Ya, nanti lagi nanti. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nih, hukuman. Ada yang pilih konsekuensi? Tidak, hukuman. Nih, lanjut yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nih, lanjut. Pertanyaan berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pertanyaan berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman? Oke, hukuman. Lanjut. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat jawaban dari Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Untuk yang tadi itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini diharuskan 100 kali Bapak Ibu. Iya, makanya ini termasuk hukuman karena diharuskan dia 100 kali. Kalau memang konsekuensi diberikan kelonggaran berapapun dia maunya, yang
konsekuensi tadi Bapak Ibu jawab konsekuensi itu benar sekali. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi benar jawaban Bapak Ibu. Kemudian disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kita. Apakah kita boleh menghukum anak seperti itu, Bapak Ibu? Tidak ya, termasuk rumah. Mungkin saja mereka tidak pakai sepatu itu karena sepatunya basah belum kering, kan tidak bisa sepatu basah itu digunakan oleh anak-anak ya, seperti itu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Bapak Ibu jawab konsekuensi. Makanya benar sekali karena lari ini merupakan bagian dari pembelajaran di pelajaran PJOK. Tangan dulu untuk kita semua, Bapak Ibu. Luar biasa ya jawaban Bapak Ibu semuanya benar. Nih. Nah, baik Bapak Ibu, yang lanjut untuk materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ya, sebagai guru jika kita menemukan kasus atau masalah di kelas, kita bisa menerapkan posisi kita sebagai kontrol. Itu adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah. Bapak Ibu ini ada kesalahan pendidikan ya. Yang ketiga itu adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid murid lebih galak lagi. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, seperti itu Bapak Ibu nih, kata-kata yang sering diucapkan oleh guru ketika berlaku sebagai penghukum. Dan juga boleh, kamu selalu saja salah. Seperti itu. Atau juga ada juga Bapak Ibu, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ada mungkin Bapak Ibu yang berbicara seperti ini kepada anak-anaknya, murid-muridnya Bapak Ibu. Ini adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru ketika menempatkan posisi kontrolnya sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara gurunya sendiri. Ya, selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalimat yang sering diucapkan itu Bapak Ibu seperti ini. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Jika ada Bapak Ibu, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini sebagai pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh kalimat yang diucapkan guru saat menyelesaikan kasus yang dibuat yang ada ya. Ketika mengajar kelas mungkin ada kasus dari Bapak Ibu ada yang mungkin mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Mungkin sering tapi kita tidak merasa ini Bapak Ibu nih. Ya, ini adalah kalimat-kalimat yang merupakan membuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang.
senangi, guru siapa yang dekat dengan mereka, mungkin itu saja yang akan mereka bantu Bapak Ibu. Kita yang guru tidak dekat dengan mereka mungkin diabaikan, ya, diajukan oleh mereka. Itu negatifnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut, ya, yang merasa dekat dengan dia. Nah, selanjutnya adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, kalimat-kalimat yang biasanya diucapkan itu adalah yang pertama, peraturannya apa ya? Ini apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini biasanya muncul dari kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati apabila anak-anak melanggar. Nah, jadi posisi pemantau ini bisa kita tanyakan, ya, dari mereka seperti itu. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, bisa juga slip catatan atau data check. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, selanjutnya posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Posisi inilah yang diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa terapkan dalam menangani sebuah kasus apabila Bapak Ibu di kelasnya ada sebuah masalah nih yang dihadapi. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi pembantu maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali ke kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi di posisi manajer ini gurunya bisa berpindah-pindah nih Bapak Ibu. Apabila sebagai teman sudah tidak dihiraukan oleh muridnya, Bapak Ibu bisa meloncat ke posisi pemantau. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di sini Bapak Ibu, kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menangani sebuah kasus apabila kita berada di posisi manajer. Yang pertama, apa yang kita yakini. Ini kembali keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Pertanyaan berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian pertanyaan berikutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Semuanya pertanyaan ini menggali motivasi intrinsik dari siswa. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini semuanya berkaitan dengan keyakinan kelas mengenai apa yang sudah disepakati bersama di kelas.
perbuatan gurunya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hasilnya pada murid itu adalah murid akan memberontak, murid menjadi pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Itu hasilnya nanti dampaknya bagi murid. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Itu gurunya berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Hasilnya nanti terhadap murid itu adalah murid akan menyembunyikan ya masalah yang dia buat itu disembunyikan, kemudian murid juga akan menyangkal. Di sini murid juga bisa berbohong. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman, itu gurunya adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya nggak apa-apa, itu juga sama, guru juga sama seperti itu. Nah seperti itu nih Bapak Ibu nih membuat alasan-alasan. Kemudian hasilnya pada murid, ya murid akan menjadi ketergantungan karena merasa dibela oleh gurunya, kemudian merasa disamakan kedudukannya atau posisinya seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, guru akan menghitung dan mengukur. Ya. Kemudian hasilnya pada siswa itu adalah menyesuaikan bila diawasi. Apabila nanti diawasi muridnya ini pasti akan hasilnya lebih baik lagi. Yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, dalam posisi manajer, guru mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas. Kemudian hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter siswa. Karena kita menggali secara intensif apa saja konsekuensi atau kesepakatan yang mereka telah lakukan. Digali, jadi waktu melekatnya pada siswa itu lebih panjang. Nah, jadi diharapkan Bapak Ibu dalam menerapkan posisi kontrol guru itu menjadi di manajer, pada tahap manajer ini. Nah, baik Bapak Ibu, dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari bisa jadi kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer. Ya, bagaimana Bapak Ibu dalam menangani kasus? Coba lihat apakah Bapak Ibu sudah berada di posisi manajer? Belum, masih mencoba. Kita harapkan semua Bapak Ibu termasuk yang sendiri kita bisa berada di posisi manajer. Ya, meskipun selama ini kita lebih banyak mungkin sebagai pemantau ataupun sebagai pengahli. Di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang nantinya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Baik Bapak Ibu, yang lanjutkan ke materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Dian Gosen, dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk
kedua itu adalah langkah validasi tindakan yang salah. Nah, teori kontrolnya di sini semua perilaku memiliki alasan. Tentunya kita di sini dalam tahap validasi tindakan yang salah, kita bisa bertanya kepada murid kita apa alasan yang mendasari perilaku atau tindakannya tersebut. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Dalam hal ini kita bisa menggali keyakinan yang mereka sudah sepakati. Dalam hal ini kita bisa menggali keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama dengan kita. Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Nah, seperti ini Bapak Ibu jika digambarkan segitiga restitusinya, ya, itu yang pertama, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita dalam menyelesaikan kasus kelas itu menstabilkan identitas yang pertama, kita bisa menanyakan siswanya atau yang pertama menggali siswanya seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, termasuk ibu guru juga pernah seperti itu, nah seperti ini. Atau juga boleh Bapak Ibu ucapkan kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu juga ada yang pernah seperti ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita menstabilkan identitasnya, kita tidak menyalahkan pelaku ataupun membela si korban. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan salah ini, kita sebagai guru bisa menanyakan kepada mereka, pada si pelaku, alasan-alasan yang melatar belakangi perbuatan mereka. Seperti ini Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau juga boleh Bapak Ibu gunakan kalimat lainnya, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita menanyakan alasan-alasan, menggali alasan kepada mereka. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini, ya, kita bisa menanyakan mereka mengenai keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Keyakinan kelas yang mana mereka sudah langgar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mencari motivasi intrinsik dari anak, ya. Jadi biar lebih melekat pada anak. Selain pertanyaan yang tadi, kita juga bisa menggunakan kalimat ini Bapak Ibu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Kamu berbuat seperti itu, kamu bisa nggak nanti membenahi kesalahan kamu? Oke? Ya, ini Bapak Ibu. Nah, dalam menstabilkan identitas, bagian dari segitiga yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Seperti ini Bapak Ibu, kalimat-kalimatnya bisa kita sampaikan kepada anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah, atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa utarakan seperti ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, nah, tapi Bapak Ibu guru ingin
kiriman yang bisa kita sampaikan kepada anak pada tahap penyelesaian kasus, yaitu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses dalam mencapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai hukum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa menerapkan pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu ketika kita menyelesaikan kasus pada tahap menanyakan keyakinan. Ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran atau seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Demikian Bapak Ibu diseminasi mengenai budaya positif dari saya. Yang ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum yang tutup, silakan yang membacakan sebuah pantun. Ke hutan sabana berburu angsa. Sekali tembak langsung dapat. Demikian diseminasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat.